Kalau Jakarta Musik Konser, saya membantu timnya saya, Pak Erwin, untuk menjadi LO artis. Saya sebagai show manajemennya untuk di panggung utama. Itu untuk tim panggung acara. Tugasnya saya sih lebih membantu artis-artis untuk menyiapkan dirinya mereka untuk di sini. Jadi kayak persiapan-persiapan yang mereka butuhkan, contohnya kayak kamar hotel, lalu makanannya udah dipersiapkan sebelum mereka manggung sih. Dan setelah mereka pulang pun kita udah atur skenarionya sampai jadi baliknya nyaman, datangnya nyaman, baliknya juga nyaman. Itu goalnya kami sih. Untuk saya sendiri, kebetulan saya untuk handle di FOH sini, jadi yang ngatur untuk kapan MC-nya masuk, kapan bandnya masuk, kapan bandnya selesai. Ya seperti itulah kurang lebih. Itu job desk-nya itu dealing dengan artis. Lalu habis itu setelah misalkan dealing sama artis, dokumennya udah semua kelar, kita runningin acaranya juga gitu bersama dengan tim-tim yang lain. Ya pertama kalau sesuatu yang berubah kita harus tenang dulu, terus saya akan sampaikan ke tim saya, Erwin dan April, dan saya juga harus menyampaikannya ke artisnya juga sih. Karena kan ada beberapa hal yang berubah bukan karena dari rundown panggungnya, bukan dari artisnya, tapi situasi di lapangan. Entah itu cuaca, atau penonton, dan segala macamnya. Saya orang yang paling panikan di tim. Jadi ya pasti panik, tapi ya kebetulan teman-teman, kalau saya panik, teman-temannya saya tuh nggak panik hebatnya. Bahkan kayak salah satu artis kayak NDXAK, mereka tuh kayak ketika jadwal rundown-nya berubah, mereka lebih santai, ya udah mas nggak apa-apa demi safety gitu. Jadi untungnya ya teman-temannya saya dan artis itu lebih profesional. Jadi ya lumayan untung lah dapat artis seperti itu, dapat tim seperti itu. Jadi waktu itu NDX tuh sempat mundur dikarenakan penonton sekitar 12.000 itu belum masuk semua. Yang kita takutkan pada waktu itu adalah ketika NDX manggung dan penonton belum masuk pada dorong-dorongan. Jadi permintaan dari manajemen demi safety adalah NDX-nya nunggu dulu sampai hampir semuanya masuk baru mereka naik panggung. Untungnya dari pihak NDX pun memberi pengertian itu karena mereka pun sama sejalan dengan J Expo di mana kepentingan penonton itu lebih diutamakan kan. Jadi mereka tuh rela untuk mundurin sekitar 20-30 menit agar fansnya aman, nyaman, semuanya nggak ada yang pingsan, nggak ada yang rusuh, dan ketika mereka naik di atas panggung itu atmosfernya luar biasa dan untungnya tidak ada yang celaka, tidak ada yang dorongan, tidak ada yang rusuh. Jadi dari pihak NDX-nya senang, dari pihak J Expo-nya juga senang. Jadi setelah melewati itu lega tuh? Lega banget karena pas pertama kali mau jelasin ke artisnya tuh susah. Dan dari tim juga sebenarnya, waduh berat banget kan ngatur flow-nya itu gimana nih. Tapi untungnya kedua belah pihak tuh oke banget. Komunikasi yang baik aja sih intinya. Sama-sama tim di sini juga sebelumnya memang sudah kenal, sudah cukup lama, jadi ya sebenarnya menjalin hubungan baiknya ya lebih mudah lah ya. Ya tetap ngobrol santai sama mereka pun oke gitu, santai kok. Panggung Jakarta Fair Musik Konser ini adalah panggung yang keren, besarnya besar banget, terlebih ini 33 hari nonstop. Dan saya rasa festivalnya belum ada yang sampai 33 hari nonstop ya. Untuk tahun ini juga sebenarnya kaget banget ya, tiba-tiba dari manajemen menunjuk saya dan tim untuk jadi show manajemen di sini. Yang sebelumnya saya nggak ada ilmu apa-apa, sama-sama kali buta di sini. Ya intinya ada belajar aja otodidak, saya tidak ada ngulik apapun. Selama sebelum perform ya baca-baca dikit, terlebih ya di lapangan aja sih lebih ke belajarnya gitu. Sama teman-teman di FOH ini udah ngajarinnya cukup banyak banget ilmu dari mereka. Awal tahun sih udah nyari-nyari artis-artisnya semua. Karena kita Jakarta Fair itu selama 33 hari, jadi kurang lebih kita nyari 99 artis lah. Untuk tahun ini sebenarnya konsepnya kita lebih arahnya itu ke konser dengan durasi yang panjang karena
kita itu kan Jakarta Fair itu udah kelihatan kan kalau misalkan event yang terlama, terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu sekarang kita juga mau tambahin dengan konser durasi terpanjang. Penyusunannya sih dari aku sama Erwin itu nanti kita akan susunin artis yang kita lihat juga dari tahun lalu kan. Antusiasmenya sebesar apa dari artis-artis itu, dari pengunjungnya untuk nonton artis itu. Lalu habis itu kita akan bawa ke manajemen untuk approval. Kendalanya tuh sebenarnya lebih ke tanggal-tanggal artisnya sih. Karena kan gak semua artisnya available di bulan Juni dan Juli. Dan sedangkan kita punya 33 hari yang harus kita isi. Jadi kita harus tentuin juga untuk tanggalnya yang bisa sesuai sama kita juga dari para artis-artisnya itu. Kan karena show must go on, jadi kita harus tetap ada backup plan-nya untuk artis yang misalkan kita kepengen banget ada di sini tapi tahun ini tidak ada gitu. Jadi kita sudah memberikan backup plan-nya. Kemarin itu langsung cari backup plan-nya, artis-artis yang available di tanggal tersebut. Terus habis itu kita balikin lagi ke manajemen, kita option dari beberapa pilihan artis yang kita pilih, siapa yang manajemen mau. Benar, jadi kebanyakan kita nginap sih. Iya, ada beberapa tim kita yang nginap 33 hari ini. Nginepnya di mana Bang Leon? Kita nginapnya tuh kebetulan ada di situ tuh, namanya Ruangan Sekre. Yoi. Ya kangen aja sih, kangen. Jadi harus ninggalin anak kan selama 33 hari. Jadi pada saat mereka liburan pun nggak ada bapaknya. Itu doang sih yang ya bikin kangenin. Tapi sebisa mungkin saya ajak anak saya datang ke sini.